Nggak jujur ekspresinya. Kayak lagi ngobrol biasa dong, gimana? Kalau gue dulu ya, mau gue cerita dulu. Oke, gini aja deh, pilih. Bisa untuk orang yang belum berumah tangga atau untuk orang yang sudah berumah tangga? Milih. Ribet ya. Iya, tapi emang sebenarnya aku tuh kayak aku tuh pemalu orangnya. Iya, malu-maluin. Sebenarnya bisa nggak sih cewek sama cowok tuh sahabatan? Kalau pacar is not finish line about your line, ngerti nggak? Jujur kalau yang ngundang kita memang tidak pernah ngundang. Enggak, tapi aku kepikiran. Bener, kan? Tapi aku kepikiran buat ngundang lo sebenarnya. Oke, jadi kalau mau ditayangin kan nih? Anjir, Lai. Ki, itu di sensornya lo denger kan? Jawab dong, kenapa sih kamu nggak mau collab sama orang-orang? Bangsat. Bingung kan jawabnya? Coba, banyak banget loh komen-komen yang bilang gini, Kak collab sama ini dong, Kak collab sama ini dong, kok nggak collab gitu? Anjing. Coba jawab. Kok gue disuruh jawab? Nggak, cepetan. Biar orang tahu, biar nggak mengundang kontroversi. Bukan, biar nggak mengundang spekulasi orang-orang. Oh gitu ya? Oke, jadi kalau mau ditayangin kan nih? Tayangin ya guys, ini tayangin guys, karena udah di record. Skala stop! Jadi di belakang situ ada skala, siap-siap mau, jangan dipegang ya nak skala. Anakku yang paling ganteng. Ya Allah. Oke, udah. Gerak deh tuh. Cinta mama. Aduh. Aku mau kasih tahu nih, gini. Nih. Kan kabur. Ayo coba jelasin, Dit. Dido. Oke, jadi kalau alasan kita jarang collab. Enggak, ini kayak ngobrol aja. Jangan kayak ngasih tahu ke itu. Iya. Coba. Gimana ya, Cak? Chip aja. Ya, gimana ya, Cip? Tapi kalau nggak jujur ekspresinya. Kayak lagi ngobrol biasa dong, gimana? Kalau gue dulu ya, mau gue cerita dulu. Enggak, keren nggak tema yang gue usung? Enggak, tapi ini kita nggak akan ngebahas collab ya. Maksudnya sebenarnya intinya gini sih, kayak pas pada saat kita masuk ke YouTube gitu ya, kita juga nggak nyangka sih, maksudnya antusiasme teman-teman. Tapi ini obrolan kita sehari-hari, ini iya, kan obrolan sehari-hari, kita direkam aja gitu. Iya, nah pas kita masuk ke YouTube tuh kita juga masih kayak have no idea gitu loh, kayak pas kita lagi bikin camper van dan segala macam kan, emang tiba-tiba tuh ada yang, Kak collab sama ini dong. Kita tuh masih kayak, gimana sih maksudnya collab, gimana sih gitu. Sebatas kirain kita tuh collab tuh kayak misalnya kita bikin karya apa, kalau kayak musik kan collab tuh wajar bikin lah ya. Bareng, iya, nah, terus bikin lirik bareng. Iya, nah kalau itu tuh kita pada saat waktu itu pas ya 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun 5 tahun yang lalu masih belum kebayang gitu. Karena memang kan kita berangkatnya bukan dari emang niat nge-YouTube jadi YouTuber. Oh iya, nggak niat jadi YouTuber. Iya. Kita tuh awalnya bikin YouTube tuh cuma kayak yaudah yuk biar ada kenang-kenangannya, nanti kita bisa ngeliat skala waktu kecil dan segala macam gitu. Nah terus abis itu muncullah sih collab ini. Nah tapi kalau misalnya boleh jujur, aku tuh kenapa nggak mau collab sebenarnya? Aku tuh, kamu tahu kan aku orangnya tuh nggak bisa langsung akrab sama orang. Iya kan ada aku, pasti kan aku yang bisa buat akrab, bener nggak? Iya, cuma maksudnya kenapa akhirnya memilih tidak untuk collab? Nggak, tapi kalau dibilang collab, kita juga collab kok. Beberapa kan kita juga suka nih ada cuplikannya. Nggak, biasanya juga teman-teman pasti lihat deh, kita suka ada di video siapa gitu. Iya, tapi emang sebenarnya aku tuh kayak aku tuh pemalu orangnya. Iya, malu-maluin. Nggak serius, aku pemalu, sumpah. Dan satu lagi, aku pemalu, kita berdua, kan? Iya kita berdua tuh kayak ada rasa tuh nggak enak kalau misalnya kayak ngajakin, kesini yuk. Ke rumah kita yuk, ngobrol terus buat konten. Gua pribadi sama Ayu itu orangnya sama sekali kayak merasa kayak
aduh ganggu waktu dia atau enggak. Iya, itu kayak pertama. takut ngerepotin, terus maksudnya Kalau emang ada yang ngajakin kita senang banget, kayak beberapa kita collab, ayo kita datengin mereka ngobrol gitu. juga, ujung-ujungnya kita nyerocos juga, Iya, nggak berhenti ngomong. kita sangat happy kalau diundang, tapi kalau untuk ngundang Takut nggak enak ya, nggak enak, takut bener, ngerepotin jujur ya, gua. sumpah ya. Terus kita Jujur, takut salah apa gimana gitu soalnya ya. kayak ini sekarang kita ada konten ngobrol bareng nih berdua, terus ngajakin orang untuk kita ngobrol bareng yuk. Tujuan si video yang kita buat ini bukan ke arah nantinya akan collab gitu loh, ngerti kan? Walaupun tapi aku kepikiran sih nanti kayak kita pasti akan ngundang teman-teman yang ya itu maksudnya ngobrol gitu. Iya, kayak kalau aku tuh lebih gini loh, Dit, kalau misalnya untuk masalah collab, satu aku takut ngerepotin dia. Anjing terus nih konten apaan sih, bangsat banget nih Ayu. Terus yang Tiba-tiba kedua, collab. enggak, aku tuh kadang emang pengen berteman, tapi nggak hanya kayak untuk 1-2 video gitu loh. Aku kayak Betul. willing untuk berteman lebih jauh, nggak hanya sekedar 1-2 video. Tapi kita sempet juga kalau misalnya temenan ya? ngevlog daily vlog yang Apa sih? temanya traveling bareng, kayak kemarin kita ke camper van, kan jatuhnya itu yang di pikiran kita tuh, ayo ada kegiatan bareng, kita bikin video nggak Padahal apa-apa, kita ngerti nggak nggak lo? berpikir itu collab. Ya? Iya, itu maksudnya- bukan collab, Beb. Iya, tapi kan ada orang lain. Oh iya, iya. Kan orang nanya nih, Bener. apa namanya, kok nggak collab yang ngundang? Jujur kalau yang ngundang kita memang tidak pernah ngundang. Tapi enggak, tapi aku kepikiran. Bener kan? Tapi Gitu aku kan? kepikiran buat ngundang lo sebenarnya. Kepikiran doang. Kepikiran. Enggak, aku kepikiran. Maksudnya mungkin teman-teman ada yang jadi gini loh. Pastikan semua orang pribadi masing-masing tuh pasti punya personality yang Beda-beda. khusus. Personality yang berbeda-beda. Menurut yang nonton nih, teman-teman semua yang ada di sini yang nonton, siapa yang cocok kita undang? Bener nggak? Setuju nggak? Cocok kita undang, Nggak, tapi maksudnya kalau itu nggak biarkan penonton iya, atau biarkan tapi kalau nggak teman-teman kenal yang- kita kenalan gitu ya. Kalau misalnya, Loh, iya. hai, what's up? Mungkin teman-teman mikir selebritis tuh saling kenal kali, Beb. Iya, padahal enggak ya. Iya. Coba, pokoknya makanya nih aku juga pengen minta tolong bantuan kalian. Kalian kan tahu nih, misalnya udah pernah nonton kita, sering tahu, maksudnya sering tahu personality kita kayak apa. Siapa yang cocok kita ajak ngobrol? Betul. Dan siapa obrolan apa yang paling cocok kita Gak obrolin? usah, itu nanti kita ini sendiri dong. Gimana sih jadi konten kreator? Aku minta tolong terus Iya. harus. Kan gue udah ngomong gimana emang nih. Oke, jadi sekarang kita, nah sebenarnya ini Dit, balik lagi kita Nah. nggak mau ngomongin collab sebenarnya, Oke. tapi cuman pertanyaan menjebak. Ini nggak ada yang alay sama Ongking editnya orang nggak jadi. Jadi Lanjut. ya, Beb, Oke. jadi aja ya. Oke. Jadi, Lanjut, next obrolan kita tentang apa di sore hari ini? Oke, jadi kita sekarang mau ngomongin, oke gini aja deh, pilih tentang hubungan. Bisa orang yang sudah berumah tangga atau bisa untuk orang yang belum berumah tangga atau untuk orang yang sudah berumah tangga. Milih. Ribet ya. Tahu gak sih yang konten pertama kita tuh mereka tuh pada ngomong, lu pada ngomongin apa sih Itu berdua? dia, Beb. Cuman kan kita chemistry-nya soulmate banget. Udah cepetan pilih. Nggak, ini nggak apa-apa diedit biar cepet. Apa? Kamu mau yang untuk teman-teman yang belum berumah tangga atau belum? Yang belum berumah tangga dong. Oh, yang belum berumah iya, tangga biar aja. gue bisa kasih wejangan karena banyak penonton kita tuh yang masih muda-muda, Beb. Masih muda ya? Iya. Oke. Gimana? Jadi Apa obrolannya? aku sebenarnya ini aja sih, kayak pengen mengangkat tema, Ya. masih nggak jauh-jauh dari episode yang kemarin sih, tentang persahabatan kita yang bisa sampai seperti ini, yang mudah-mudahan sampai nanti sampai akhir hayat, sampai maut memisahkan kita, amin. Amin. Dido. Terus? Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya malah berbalik ke, sebenarnya bisa nggak sih cewek sama cowok tuh sahabatan? Kalau gue pribadi sebagai cowok yang otaknya jorok ya, Ngeres ya, Beb? yang dulu kayaknya tuh kayak pikirannya tuh liar gitu ya. Gue jujur sih Nggak bisa nggak ya? bisa gue. Kalau misalnya deket sama cewek yang gini loh, lo aja kan gue tahan nih. Maksudnya kita sahabatan nih, Iya. gue tahan. Tapi pada ujungnya gue
ajak lu nikah, bener nggak? Bener. Kalau gue punya sahabat siapa lagi? Misalnya ada satu sahabat lagi nih, ya cewek gitu. Iya. Maksudnya banyak sih teman-teman deket gue, cuman kan Cewek, jatuhnya iya. nggak sahabat. Sahabat yang menurut aku tuh kayak everything I talking about life. Asik. Anjir. Gimana? Everything about talking life. Pokoknya semua hal sahabat tuh kalau menurut aku, kenapa Ayu adalah sahabat yang spesial? Karena dari A sampai Z gue ceritain, itu namanya sahabat. Nah, tapi pacar pun gak gue ceritain loh A sampai Z, ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Nah tapi emang sebenarnya kalau aku pribadi, aku awalnya malah berpikir cewek sama cowok sahabatnya tuh bisa sampai saat kamu mengakui bahwa kamu suka, baru aku lah kayak Oh nggak bisa nih. anjing emang gak ada berarti sahabat cewek cowok gitu, paham nggak? Pas pada saat kita udah bersahabat nih 12 tahun 12 tahun sorry 13 tahun. Enggak. 14 tahun. SMP SMA kuliah kita bersahabat. Terus tiba-tiba lu bilang suka. Tadinya lu Ya pikir itu gue langsung runtuh, langsung nggak jadi. Awalnya gue bilang gue bisa nih sahabat sama cowok. Atau gue bro banget. Tapi ternyata ya nggak bisa orang lo mengakui bahwa lo suka gitu. betul, loh. berarti intinya apa? Nggak bisa. Ya berarti intinya sebenarnya nggak bisa. Tapi ya kalau berteman dekat bisa. Tapi memang pasti di luar sana ada yang bersahabat. Tapi konteksnya mungkin sahabatnya tuh gimana sih gitu loh. Maksudnya sahabat di sini adalah sedekat itu ya. Iya, dan kalau menurut gue Jadi nggak bisa nih kalau sedekat itu, nggak bisa. Kalau cuman share about bro, sis, gue lagi capek ngantor nih, tapi lu nggak cerita tentang keluarga lo, nggak lo ceritain tentang nggak yang deep talk gitu ya. gitu, nggak ada yang kayak lu hidup tuh gimana sih menurut lo? Ya itu nggak bisa. Itu bukan sahabat yang gue maksud, itu teman. Pasti banyak yang Nah iya maksudnya temenan, berarti iya ya kalau sih? menurut aku kalau misalnya temenan ya pasti bisa, apalagi kalau misalnya pas pada saat kita temenan nih, kita kan emang juga nggak branding berdua, pasti ada geng. Kita tuh geng misalnya ber-8, ber-10, ber-15 gitu. Betul. Ya maksudnya pasti ada beberapa temen yang lebih dekat dari yang lain, bener nggak? Tapi mungkin juga banyak yang belum ngerti arti sahabat dengan teman, Beb. Karena rancu tuh, bener gak sih menurut lo? Bener, setuju banget. Jadi istilahnya gini, kayak misalnya gue pun nih, kita berdua pun, gue mikirnya lo sahabat gue, tapi sebenarnya lo mikir lo temen gue nih, temen lo gitu. Makanya lo bisa waktu itu bilang suka juga, bener nggak? Maksudnya? Lo nggak mau nganggap gue sahabat, lo mau nganggapnya teman. Malah Makanya gue lo bisa- nganggapnya sahabat. Oh sahabat. Iya, geblek. geblek. Oh gitu ya Beb? Kalau Tapi aku juga nih, menganggap misalnya kamu gini, sahabat sih. kamu ada satu nama namanya Vinka, itu aku anggapnya temen. Vinka, apabila kamu menonton video ini. Iya, anjing. Terus? Ntar dia kesel lagi. Dia pasti nonton Beb, pasti. Iya. Terus. Menurut gua, Vinka is one of your best friends as well ya? iya, itu jatuhnya ada satu cerita yang nggak gue ceritain, ngerti nggak maksudnya? Oke. Iya. Misalnya lu sampai Z, tapi gue bagi ke dia itu cuma sampai Y, hampir Z. Iya. Ini contoh ya teman-teman, maksud gue ada satu cerita yang deep banget yang gue bisa ceritain cuma sama dia waktu itu. Kenapa? Gak tahu. Dan maksudnya ke teman cewek lain kamu juga ada yang A sampai F, ada Iya, nah, A sampai misalnya ya, H, misalnya ada gitu kan. gitu. Iya sama, cuma maksudnya gini, berarti benar. Kamu merhatiin nggak? Kamu inget-inget deh, flashback ke belakang. Even sekarang Skala aja. Skala sama teman-teman sekolahnya, dia nggak mau temenan sama beda gender. Kita dulu Iya juga sih. sekolah nggak mau loh Iya temenan sih. sama lawan jenis kita. Jadi Bener, misalnya bener. gini, kita Setuju kita gue. sama aku sama Ada cewek-cewek, boundaries-nya, aku iya, main TK boundaries, sama iya. cewek-cewek, cowok-cowok mainnya sama cowok-cowok. Betul. Bahkan menurut gue SD pun kita pasti sesama jenis kita. Betul. Karena pas udah gue tuh kelas 6 SD lah baru yang ngerasain namanya, kayaknya nih dia cantik. Terus udah kenal SD. namanya pacaran. Kelas 6 SD tuh. Terus? Ada kakak kelas gue yang pacaran. Oh, pacaran tuh gini. Oh, Ya Allah, harus SD udah pacaran, Beb. Iya, harus ngomong suka gitu Ya Allah, dulu. ya Allah, ya Allah. Beneran 6 SD. Jadi teman-teman nggak usah kaget kalau zaman sekarang ada yang mami pacaran papi ya? gitu loh kan 6 SD. Bunda. Ayah bunda. Tahu gak sih yang ayah SD ayah bunda gitu ya? Bun. Astagfirullahaladzim, terus. Nah, menurut gue ya nggak usah kaget, di zaman gue pun
itu sempat sebenarnya udah cuma nggak ada sosmed nggak aja ada ya. sosmed aja dan nggak viral atau segala macam. Nah, terus menurutku juga benar tuh. Oh, dari kecil pun skala aja yang notaben baru 5 tahun hidup di dunia gitu, menurut gua aja dia udah tahu beda bahwa oh ini perempuan, ini laki-laki, jadi ada batasannya. Kok gue malu, kok bisa dikasih malu? Berarti kan ada hal yang sebenarnya something different, ngerti nggak lo? Kalau ditarik lagi ke ilmu apa ya, ilmu pasti sebenarnya itu bisa dikulik lagi sih masalah gender ini kan. Kayak istilahnya kayak aku pun, kayak misalnya kemarin aku bilang sama Skala kan, Skala temennya berapa? Dia bilang, oh 14 dia bilang. Oh no, only 5 dia bilang. Only 5 cuma yang cowok-cowok, Jules siapa-siapa, cuma 5, intinya dia cuma temenan cuma 5. Loh kenapa? Cewek kemana gitu? Iya soalnya dia girls, dia bilang gitu kan. Terus girls, terus aku bilang, ya tapi kan mama juga girls, harus ditemenin semua dong, aku bilang gitu. Jawabannya? Terus kata dia, no, you are my wife, kata Skala gitu. Maksudnya, maksudnya Skala bukannya dia bilang aku istrinya, bukan, tapi istilahnya dia, kamu kan mama-mama, maksudnya gitu, kamu kan atau istri, ya gitu. Kenapa enggak Beb, ada satu kamu lagi mama, iya kamu mama beda. gitu. Mama is mama, girl is girl, girlfriend beda. Terus nah menurutku ya itu kita melek, makanya gue selalu belajar sama Skala. Berarti dia mengingatkan hal-hal yang sekarang nih kita bisa bahas lagi. Bener banget, dan nanti kita bisa bahas untuk ke depannya dia, masa depannya dia gitu. Karena makanya gue sekarang tanya deh sama teman-teman di komen, bisa jawab juga. Menurut kalian temen sama sahabat tuh gimana sih versi kalian? Kalau menurut aku versinya, kalau sahabat tuh bisa cerita A sampai Z. Karena yang gue ceritain apa A sampai Z itu biasanya sahabat cowok. Iya. Karena soft banget nih bro, gini. Tapi kalau cewek tuh pasti ada rasa, aduh, kalau dia nggak ngasih kenyamanan banget itu gue nggak bisa ceritain sampai Z. Oke. Jadi sebenarnya kayak gini. Berarti kita bisa simpulkan sih sebenarnya. Cewek sama cowok bisa sahabat, cewek sama cowok bisa temen deket, bisa, tapi sahabatan enggak. Betul. Waduh. Belibet ya. Gimana? Betul. Berarti benar ya, nggak bisa ya sebenarnya. Temen deket bisa. Temen deket bisa, tapi sahabatan nggak bisa. Nah, yang nyaris sahabat nyaris jadi pacar kita, ngerti nggak sih? Oh iya, kan? Oke. Nah, terus kalau menurut aku itu jadi udah case close ya. Jadi kita berdua tahu, nanti debat kali di komen. Tapi kita berdua setuju sama itu. Yang menurut gue menjadi ganggu adalah ketika misalnya nih mungkin teman-teman di sini ada yang pernah punya pacar atau kita dulu pernah punya pacar. Tapi salah satu dari kita itu lebih asik sama sahabatnya, itu yang menurut gue ganggu. Paham gak? Lu punya pacar, lu punya pacar. Elunya lebih asik sama sahabat lu gitu. Gue punya pacar nih. Misalnya namanya ABC. Kecap. Sama sambel dong. Pedas. Jadi misalnya ya udah pacar aku Jawara deh namanya. Built in. Ya udah misalnya pacar gue Jawara. Terus abis itu kalau gue sih Jampang. Ih, Doi. Nggak, pokoknya udah nih, gue punya pacar Jawara misalnya. Jawara ABC. Nah, terus gue punya pacar dong, oh ya I love you, sayang baby, segala macam. Tapi gue punya sahabat lo bro. Nah, terus kita pergilah, namanya pacar sama sahabat atau geng kan pasti akan ketemu dong. Gak mungkin lo jadi pacar goodbye. Walaupun ada sih, ya udah gitu, nggak temenan lagi ada. Tapi maksudnya ketika akhirnya jadi lebih nyaman, jadi kayak misalnya ntar ada pacar nih, gue bawa Jawara ABC, terus tiba-tiba ada lo kayak, tapi lebih tapi sementara masih pacar kayak bengong-bengong gitu. Betul. Dan itu misalnya menjadi maksudnya range waktunya panjang. Jadi maksudnya tetap sama pacarnya udah setahun 2 tahun tetap kagak asik gitu loh. Benar. Menurut gue itu yang ganggu karena lalu yang nggak tahu ya gitu kalau gue pribadi punya pacar atau pasangan yang seasik sama sahabat itu cita-cita gue, ngerti nggak? Punya pacar dan seasik sama sahabat gimana sih, Ber? Ngerti nih gimana sih? Bodoh nih gue. Nggak, jadi gini. Tapi aku boleh nggak cerita masa lalu, nanti kamu cemburu. Boleh. Ya emang pasti cemburu.
Nggak apa-apa. Guys, terus dia gimana? tuh cemburu banget setiap aku cerita tentang masa laluku. Berak ya dikasih tahu. Nanti kelihatan ketahuan loh Dit kalau ada yang nonton kan, ternyata cemburu. Udah. Lanjut terus. Jadi aku cerita ya. Iya, cerita. Nih, jadi pas pada saat aku pacaran sama si salah satu orang, setiap ada temen ceweknya atau sahabatnya, dia tuh asik banget. Ngerti nggak? Jadi kayak gue tuh merasa kayak gitu, kayak ya udah krik-krik aja karena sama dia tuh asik gitu. Oh, paham. Gue melihat chemistry-nya seasik itu Oke, gitu. oke, karena akhirnya gue punya cita-cita kayak anjir, gue pengen deh, maksudnya punya hubungan yang kayak gitu. Walaupun gue dikasih sama Tuhan, akhirnya gue dipertemukan sama lo. Paham gak sih maksudnya? Tapi menurut gue ganggu jadinya ketika ya itu, lo punya pacar, tapi lo punya sahabat cewek yang attach banget sampai lo tuh asik banget beyond, dan cewek lo ngerasa lo kayak, ceweknya jadi ngerasa kurang atau cowoknya jadi ngerasa kayak, iya anjir juga nih pacar gue atau pasangan gue punya sahabat yang nempel banget gitu. Sumpah gue yakin banget sih, mungkin di sini banyak banget yang kayak nonton, gitu. Iya. Bukan yang nonton, maksudnya banyak banget yang mungkin pernah, ya nggak tahu ya. Kalau gue sih gue pernah dan menurut gue tuh ganggu. Ganggunya tuh jatuhnya kayak lo kenapa bisa asik sama temen lo tapi sama gue enggak gitu ya? Iya kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya, mungkin kan chemistry orang nggak bisa dipaksakan ya gitu ya. Gue memang nggak cocok juga mungkin sama orang itu ya, makanya gue juga putus. Makanya ada satu hal yang kenapa sih gue itu nggak pernah serius sama cewek sebelum akhirnya nikah. Karena hal-hal kayak gini menurut gue tuh kalau gue terlalu serius, hal-hal ayu yang merasa kayak ih kalau asik itu buang-buang waktu gue untuk sakit hati. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Jadi kayak lah kalau kan cuma pacar, itu udah ditanam di otak gue bahwa kalau pacar is not finish line about your line, ngerti gak? Nah ini nih sebenarnya pola pikir yang gue tuh sangat kagum dengan pola pikir lo yang ini, karena menurut nggak serius. Yeah. Karena menurut gue nggak banyak yang kayak gitu. Why? Even gue pun kan lo tahu kan, gue selalu menganggap serius pacar. Nah itu salah, ngerti nggak? Itu zong sih menurut gue. Zong. Walaupun sebenarnya gini ya, tapi gini loh Dit, salah juga, bukan salah. Apa sih? Gini loh, lo ngomong, lo finishin dulu, baru lo pindah haluan. Makanya orang-orang pada nggak paham apa yang kita obrolin. Oke, jadi gini. Gue setuju banget sama pola pikir lo bahwa pacar itu bukan finish line. Tapi kadang-kadang kan kita juga harus dong, maksudnya gini kayak, ya namanya pacar kita kan optimis sampai ke depan. Tapi sebenarnya semakin di depan, ya mah dong. Naik motor aja lah. Bukan, tapi intinya gini, maksudnya gue percaya, gue suka sama pola pikir lo, walaupun sebenarnya nggak bisa juga diimplementasikan ke semua hubungan. Orang, iya. Karena kalau misalnya semua disamaratain kayak, oh gue nggak anggap serius, ini kan bukan finish line, ya lo akan meremehkan hubungan-hubungan lo. Benar. Tapi bisa juga ya, maksudnya ketika emang lo tahu lo nggak serius, ya jangan diserius-seriusin gitu loh, ngerti gak sih? Kayak misalnya gini. Udah tahu? No. Jadi gini. Gimana sih? Maaf ya. Jadi mulai ngalor ngidul nih. Bukan, menurut gua kenapa sih lo merasa bahwa gua kesel banget nih, ada keselnya pas lo menjalani hubungan emang nggak boleh main-main juga pas pacaran. Ini itu adalah satu komitmen yang namanya pacaran. Cuman di sini gue ngasih tahu nih, kan sekarang zaman makin berkembang. Betul. Lo bisa cari informasi lebih dalam lagi tentang gitu loh. Orangnya. Bukan stalking. Tentang enggak. Nggak boleh dong. Tit. Dah terus. Stalking. Lagian Cip, tenang dulu, Mas lagi ngomong. Okay. Terus? Jadi misalnya nih case yang terjadi dalam hidupnya Ayu, menurut gue juga nggak salah. Case yang terjadi dalam hidup gue ini bisa gue ceritain supaya kalau lu emang benar-benar suka, menurut gue apa ya? Kalau lu jalaninnya dari umur lo yang belum siap untuk mencapai finish line tadi dan lo masih gonta-ganti, berarti lo pun masih belum serius dengan itu satu orang, ngerti nggak maksudnya? Iya. Paham nggak? Paham banget. Paham banget nggak? Maksudnya gini, lo bisa ganti pacar, berarti lo tuh nggak sesayang itu sama orang itu. Iya, setuju. Makanya ngapain lo kesel dan buang-buang waktu lo buat orang itu, padahal lo aja masih bisa move on buat orang lain. Nah tapi kan ada juga banyak yang kayak aku nggak bisa move on kak. Itu mau ngapa?
nggak mungkin ya, pasti bisa ya kalau kayak gitu. Loh dia udah pilih yang lain terus lu nggak bisa move on, ya lu mau gimana, lu kan masa udah kayak pergi, ya gitu. gue mau sama lo, masa Nggak kayak mungkin. gitu ya. Iya, makanya yang kesalahan-kesalahan Ayu zaman muda tuh yang terlalu dalam, kayak gue kesel banget nih lu, dia ya tau masa dia lebih, gue pernah denger cerita itu dulu. Gimana, kayak Beb? kayak gue kesel banget deh, ya lu tinggal, dia terus bilang gue nggak bisa kalau gue seasik itu sama sahabat gue di depan dia, kan nggak enak lah, orang dia aja nggak mikirin Lau, ngapain Lau mikirin dia, berarti kan emang umur muda tuh nggak bisa digituin, Beb, ngerti kalau maksudnya? Bener. Usia muda, masanya 20 tahun lu kesel, nggak bisa, itu namanya adalah proses pendewasaan, ngerti nggak? Bener. Jadi kayak, lalu kesel sama apa? Ini kan proses hidup yang masih liar, masih mau main, masih mau gue suka sama banyak orang. Lo pun juga, coba deh kalau gue tanya, selama lo pacaran, lo ngeliat cowok lain terus lo suka, pernah nggak? Misalnya lo pacaran nih pas muda, terus ada yang ganteng atau ada yang keren gitu, lo boundaries diri lo tuh gimana? Oh gue batasin, gue bukan tipe yang gue punya pacar terus kayak lucu banget, gue gatel gue nggak kayak gitu. Nah, kan tipe lo kayak gitu. Iya gue kayak ya udah gue kayak kuda aja gitu, lurus nah, aja. lurus aja kan, tapi di luar sana padahal banyak cowok banget anjing itu di umur segitu nggak ada yang mikirin satu, tapi ada Beb, tapi Gak. dikit, ada dikit. Menurut gua ya mungkin dari 100% gue kasih 0,2%. Bukan atau dari 2% lah. Dari 1 juta orang. Ya ada 100 orang. Ya banyak dong. Lah 1 juta orang, 100 orang. Oke, jadi sebenarnya gini, bener sih, gue setuju banget karena pas pada saat kita bedah buku banyak banget teman-teman yang nanyain kayak, Kak ini gimana dong Kak, aku suka nih sama sahabat aku bla bla bla. Terus yang nanyain umurnya 17 tahun. Maksudnya kayak itu masih panjang banget sebenarnya ya. Dan sorry ya, maksudnya gue potong nih ya, ada yang di depannya tuh kayaknya cinta banget sama ceweknya, yang polos banget gitu. Tapi pas ngumpul sama cowok-cowok tuh ngomonginnya cewek lain, ngerti gak sih? Maksudnya itu ngeselin sih. Bukan ngeselin, itu umur. Umur. Oh iya bener-bener. Lingkungan. Loh, tapi emang ada yang ngeselin, ada yang tua juga ngomongin kayak gitu, ngomongin yang jorok-jorok WAG, ngomongin maksudnya juga ya itu kayak hal yang enggak, cowok gue setia banget dari umur 14-15 tahun. Anjing, emang gue nggak tahu di tongkrongan wartam gue ngomong apaan. Iya sih. Nah, terus berarti menurut gue nih, kita tuh sebenarnya sebagai manusia-manusia pribadi-pribadi yang pintar, kita tuh berarti harus tahu kapan umur yang tepat. Jadi istilahnya gini, kita harus ambil rata-rata dong, bener nggak? Kita harus pergi ke KUA, kita harus menumbuhkan kita harus menumbuhkan rasa penasaran kita. Kita cek ke KUA, ini rata-rata masyarakat Indonesia tuh nikahnya umur berapa? Betul. Nah, disitulah kita bisa tahu. Betul. Kapan umur yang serius, bener nggak? Betul, dan jangan sampai gini, maksudnya gue nggak nyalahin lo mau serius dari umur 14 muda atau dari 14 juga itu ya, karena di bawah umur. Karena lu aja udah sampai sedih kalau diputusin itu nggak boleh. Iya pas SMP yang sama siapa? Ini dia loh. Si pemain sinetron. Dido, ya itu disensor dong. Anjir, Lai. Ki, itu disensornya lo denger kan? Dido, anjir. Sumpah, itu disensor ya. Itu disensor. Nggak mau. Ya pokoknya maksud gua, tapi itu kan cewek gitu itu loh. Disensor, tapi yang Dito ngomong pemain sinetronnya nggak usah disensor biar penasaran. Maksud gue zaman lo paham. SMP, lo tuh udah cewek itu emang dewasa duluan. Lo harus akuin itu. Maksudnya yang kayak I'm very falling in love with you. Tapi cowok-cowok itu ditakdirkan untuk brengsek dari muda, ngerti nggak lo maksudnya? Iya, paham. Jadi ya udah intinya gini aja, untuk menghindari kita dari sahabat, orang-orang yang modus bilangnya sahabat atau teman, ya kita harus menjaga diri. Intinya menurut gue nih, kita memang nggak bisa sih matokin orang-orang tuh serius umur berapa sih, nggak bisa sama sekali. Tapi ya mostly kayak teman-teman kita nih di lingkungan kita rata-rata menikah di atas 24 tahun ya. Betul. Ya, jadi maksudnya kalau mengikuti Nabi Muhammad kan 25 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya dari geng kita nih, kita ambil teman-teman ambil dari geng sendiri nih yang udah mulai nikah umur berapa. Betul. Nah, kita tuh start kebetulan kita yang pertama ya umur 24 nikah. Jadi maksudnya ya mungkin 23 24 tuh udah bisa dibilang serius.
udah mulai Nah, di situ nyariin. baru tuh lu bisa ngasih sepenuh hati sama si orang itu, ngerti nggak maksudnya? Walaupun sebenarnya balik lagi Beb, nggak ada yang bisa nebak. Ada juga Iya yang sih, udah udah serius 25, ya. udah ngasih sepenuh hati tapi nggak jadi nikah. Intinya sebenarnya kita harus pasrah aja Beb. Pasrah. Diterima nasib ya nggak sih? Jadi kalau kata sedih banget di diterima dalam nasib. buku itu adalah kadang-kadang biarkan Tuhan itu ikut ambil alih, Beb. Jadi jangan lo yang Iya sih, pastiin. dan apapun yang Pasrah. terjadi, nggak apapun yang terjadi, kayak keterpurukan atau kesakit hatian yang kalian terima, menurut gue itu udah jalan yang membuat kita jadi lebih baik sih. Betul. Intinya itu ya Beb. Dan jangan pernah kayak, aduh, ini nggak ada orang yang mau sama gua apa? Karena Ayu sempat pasrah gitu, ngerti nggak sih, Beb? Gak usah dikasih tahu kali. Nggak ada di brief itu. Nggak ada ya? Oh, nggak pasrah kan kamu, Beb? Enggak, Tapi kan pasrah. Aku yakin kok pasti nanti akan ada pangeran berkuda putih yang menjemput aku di depan rumah. Sumpah. Ternyata kamu. Udah ya Beb? Udah. Goblok banget. Bangsat. Thank you. Dah.